Roh Tuhan masuk ke dalam hidup mereka. Dan masuknya roh kehidupan dari Allah ini mengingatkan kita kepada kitab Nabi Yeskiel bab 37 yang mengacu kepada Tuhan adalah Raja yang hidup. Dia bukan Raja orang mati, sehingga tulang belulang dari orang-orang yang mati itu beroleh hidup kembali karena roh Allah yang menghidupkan ini. Saudara, Bapak Ibu, ketika di bagian terakhir dari kitab Wahyu ini kita mendengar ajaan, marilah, naiklah ke atas, maka kita bisa mengarahkan hati kita pada perayaan besok pagi dalam Hari Raya Kristus Raja yang menyatakan kemuliaannya. Naiklah mereka ke langit, di seluruh bumi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudara, Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita sepanjang hari ini untuk menyambut Hari Raya Kristus Raja semesta alam, bagian terakhir dari liturgi masa biasa tahun 2022 ini. Minggu depan kita sudah masuk ke dalam masa Advent 2023 yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini hari persiapan untuk kita untuk menyambut Hari Raya Kristus Raja semesta alam yang akan kita rayakan besok. Bacaan yang akan kita dengar mengarahkan hati kita kepada kehadiran Sang Kristus, Raja kehidupan yang menjadi orientasi hidup kita. Saudara semuanya, mari kita mengawali perayaan pada pagi hari ini dengan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bagi orang-orang hidup, karena semua orang hidup bagimu. Semoga hati kami senantiasa terbuka untuk menerima tawaran masuk ke dalaman hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suatu suara yang berkata, "Lihatlah, kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian." Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya
dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, 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 haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan.
Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada awal pekan ini saya membawa satu ayat yang kita teruskan dari bacaan hari Minggu yang ke-33 kemarin. Siapa yang bertahan, ia akan beroleh hidup. Dalam konteks bacaan hari ini yang menyiapkan hati kita kepada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang akan kita rayakan besok, maka nubuatan dari Yohanes pagi hari ini mengarahkan kehadirannya dalam tokoh-tokoh yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Bacaan yang pertama dalam nubuatan Yohanes itu menyebutkan, lihatlah dua orang saksi. Keberadaan dua orang saksi itu, yang pertama dikatakan membawa api yang menghanguskan dan memiliki kuasa yang menahan hujan, mengarahkan pikiran kita kepada Nabi Elia. Tokoh yang kedua dikatakan yang mampu mengubah air menjadi berkat, menjadi darah, dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, mengingatkan kita kepada tokoh Nabi Musa. Kehadiran Musa dan Elia dalam nubuat Yohanes ini membawa kita kepada ingatan dalam Injil Lukas ketika Yesus mengarahkan pandangannya menuju ke arah Yerusalem. Dalam kemuliaannya yang dikatakan dalam kilau wajah yang dilihat oleh para murid, Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus berkenaan dengan tujuannya ke Yerusalem, yakni untuk melaksanakan kehendak Bapa. Sebab dalam pelaksanaan kehendak Bapa itu, lalu benak kita ingat kepada kisah dalam kitab Nabi Yesaya 52-53 berkenaan dengan hamba Yahweh setia. Kematian Yesus bukan kematian orang durhaka sebagaimana disangkakan oleh banyak orang, tetapi kematian Yesus adalah kematian dari hamba Yahweh yang setia. Karena kesetiaannya itulah maka dikatakan dalam Yesaya 53, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kamu menyangka bahwa ia mati karena keberdosaannya, tetapi justru karena kematian ini itulah kita beroleh hidup. Maka saudara, ketika dalam bacaan kitab Wahyu pagi hari ini dikatakan orang dari segala kaum, suku, dan bangsa bersama-sama merayakan kematian dari saksi kehidupan itu, maka kitab Wahyu berkata, sangka mereka benar, tetapi sebetulnya salah. Bahwa mereka yang disamakan dengan Sodom dan Mesir, mereka yang menolak dan membunuh kedua saksi itu, mereka sangka mereka sudah berbuat yang benar, tetapi sebetulnya salah. Kalau saudara Bapak Ibu masih ingat, Elia dalam akhir hidupnya tidak dikatakan mati, tetapi ia dikatakan naik kereta yang berapi ke langit, akan kembali lagi. Juga Musa dikatakan pada akhir hari hidupnya bersama dengan jemaat, dia naik ke atas gunung dan orang tidak pernah melihat lagi mukanya. Maka saksi dari yang hidup ini diteguhkan oleh nubuat dari kitab Wahyu yang mengatakan Roh Tuhan masuk ke dalam hidup mereka. Dan masuknya roh kehidupan dari Allah ini mengingatkan kita kepada kitab Nabi Yeskiel bab 37 yang mengacu kepada Tuhan adalah Raja yang hidup. Dia bukan raja orang mati, sehingga tulang belulang
dari orang-orang yang mati itu beroleh hidup kembali karena Roh Allah yang menghidupkan ini. Saudara, Bapak Ibu, ketika di bagian terakhir dari kitab Wahyu ini kita mendengar ajaan, marilah, naiklah ke atas. Maka kita bisa mengarahkan hati kita pada perayaan besok pagi dalam Hari Raya Kristus Raja yang menyatakan kemuliaannya. Naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudara, Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita sepanjang hari ini untuk menyambut Hari Raya Kristus Raja semesta alam, bagian terakhir dari liturgi masa biasa tahun 2022 ini. Minggu depan kita sudah masuk ke dalam masa Advent 2023 yang akan datang. Saudara semuanya, mari kita persiapkan hati untuk persiapan persembahan. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Raja semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami persiapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari segala kesalahanku dan sucikan aku dari dosaku. Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja semesta alam, kuduskanlah roti dan anggur ini agar menjadi tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Doa syukur agung yang kedua, anamnesis nomor 2A. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudari, lihatlah Sang Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara semua yang diundang datang ke perjamuan Anak Domba Allah. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Amin. Orang yang layak mengambil bagian dalam dunia yang akan datang dan dalam kebangkitan orang mati tidak lagi menikah atau dinikahi, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka serupa dengan para malaikat dan menjadi putra-putri Allah, karena mereka itu putra dan putri kebangkitan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas jaminan kehidupan abadi yang telah Engkau nyatakan dalam kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga daya kekuatan hidup yang pokok itu senantiasa menuntun kami di jalan menuju kerajaan-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara semua, dalam aktivitas akhir pekan ini senantiasa ada dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan.